Di belahan bumi bagian lain terdapat suatu tempat yang mencurigakan. Di dalamnya ada beberapa orang Korea yang dikurung di suatu ruangan. Pria yang terlihat kekar meminta maaf kepada orang yang disebut profesor. Profesor bilang ialah yang harusnya minta maaf karena si tentara ikutan dikurung karena mencoba menyelamatkan dirinya. Sang tentara merasa kesal karena misi penyelamatannya gagal akibat pengkhianatan informan yang memberikan info palsu sebagai jebakan. Datang suara dari balik pintu. Pintu dibuka dan seseorang memasukkan tahanan baru. Itu adalah rekannya si tahanan satu yang berpangkat sersan. Tentara satu mengumpat pada musuh bersenjata. Si musuh mengatakan sesuatu yang tak bisa dimengerti dan ia lanjut memukul tahanan satu. Tentara musuh pergi meninggalkan orang-orang Korea dalam kurungan. Sang letnan merasa dipermainkan. Letnan bertanya pada Sersan Kim kabar tentang para tentara lainnya. Sersan Kim jawab kalau dia tidak tahu. Belum lama kepergian tentara musuh tadi datang suara lagi dari balik pintu. Pintu dibuka dan terlihat tentara musuh yang tadi datang kembali. Tapi tentara musuh itu jatuh, memperlihatkan sosok berpenutup wajah di belakangnya yang bertanya, "Apakah kau Letnan Kang Hamchan?" Letnan Kang Hamchan bertanya, "Siapakah kau?" Orang itu tidak mengatakan apapun tentang siapa dirinya dan hanya memberi jawaban kalau kedatangannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun pergi melarikan diri bersama pria itu. Kang Hamchan terkejut tentara musuh banyak yang sudah dikalahkan tanpa terdengar suara dari tempat ia dikurung tadi. Hamchan tidak percaya kalau pria itu mengalahkan tentara musuh sebanyak itu sendirian tanpa ketahuan. Di depan muncul seorang musuh. Hamchan bersiaga, ternyata yang muncul dua orang. Saat Hamchan bersiap menembak, pria penyelamat itu bergerak terlebih dahulu dengan sangat cepat dan langsung melumpuhkan satu musuh dalam sekejap. Satu musuh lagi bersiap untuk menembak, tapi pria itu langsung melemparkan pisau membunuhnya dalam satu tusukan. Hamchan terkejut melihat betapa hebatnya orang ini. Pria penyelamat memberi arahan agar mempercepat pelarian mereka dan ia akan mengatasi musuh. Hamchan mengiyakan arahan dari pria itu. Tembak-menembak terjadi antara pria itu dan para tentara musuh. Ia berlari membuka jalan dengan menembaki musuh, sedangkan para tahanan Korea ikut di belakangnya. Ada suara gaduh dari depan, berarti ada musuh di sana. Kesempatan untuk Hamchan buat ngebantuin pria itu karena dirinya merasa ampas nggak ngebantuin apa-apa. Tetapi pria itu malah lari menyerbu sendirian, membuat Hamchan merasa sedikit kesal. Pria itu muncul dari belokan, mulai menembaki para tentara musuh dan langsung mengisi amunisi dengan gercep. Hamchan yang mengikuti dari belakang merasa ngeri dengan kemampuan pria itu yang seperti monster. Akhirnya mereka tiba di luar bangunan. Pria itu memastikan keadaan terlebih dahulu, lalu memberi komando untuk menunggu selama 1 menit. Saat ditanya kenapa oleh Kang Hamchan, pria itu melihat ke arah tahanan Korea lainnya. Di belakangnya terlihat kelelahan. Hamchan yang tidak memikirkannya menurut pada pria itu. Melihat matanya dan tata cara bicara bahasa Korea pria itu membuat Hamchan penasaran dan bertanya pada pria itu apakah dia adalah orang Korea. Tapi tidak ada jawaban yang Hamchan dapatkan dari pria itu. Dan pria itu hanya mengatakan kalau waktu 1 menitnya sudah habis. Dan mereka pun melanjutkan pelarian melewati ladang rumput. Mereka pun tiba dan bertemu rombongan rekan-rekan mereka, tentara Korea. Hamchan yang mengira rekan-rekannya dibawa ke tempat lain ternyata ada di sini. Ia pun bertanya apa yang terjadi pada mereka. Salah satu tentara menjawab kalau mereka diselamatkan oleh pria itu. Pria itu berkata kalau sekarang adalah waktunya ia berpisah dengan mereka dan menyuruh mereka untuk lanjut pergi ke arah barat daya untuk menemui rekan tentara yang lain. Terima kasih. Gak usah terima kasih, orang gua cuma ngerjain permintaan doang kok. Tetap aja saya harus berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa saya dan bawahan saya. Hamchan mengulurkan tangan mau bersalaman, tapi sebelum pria itu menjabat tangan Letnan Hamchan, dari balik semak ada sisa tentara musuh yang menembakkan mortar. Sang pria tentara bayaran yang menyadari itu menyuruh orang-orang untuk menunduk dan duar meledak. Hamchan bangun kesakitan sampai-sampai tidak bisa mendengar apapun karena serangan kejutan tadi. Untungnya orang-orang tentara dan profesor baik-baik saja. Hamchan mendengar ada baku tembak,
Ternyata musuh dijatuhkan satu persatu. Saat dilihat, rupanya yang sedang menembak adalah pria tentara bayaran tersebut, yang walaupun terluka karena serangan tadi, ia langsung bertarung kembali. Kini wajahnya yang tadinya ditutupi kain kini tersingkap, membuat Hamchan tersadar ternyata tentara bayaran yang membantunya selama ini ternyata cuma bocah remaja laki-laki. 6 bulan kemudian, di suatu sekolah di Korea, para murid terlihat sangat menaruh minat pada seseorang. Rupanya ada murid baru pindahan laki-laki, namanya adalah Yu Jin. Dan yaps, dia adalah tentara bayaran yang tadi kita ceritakan.